Halo teman-teman, hari ini aku mau petik berbagai macam buah untuk dibuat rujak. Pertama-tama aku mau petik jambu. Wah, jambunya cantik dan kelihatan seger-seger banget. Di daerah aku ini namanya jambu rakta teman-teman. Di daerah kalian namanya apa? Langsung kita petik-petik aja ya, karena pohon jambunya besar jadi ini tugas kameramen aku. Buat teman-teman yang lagi ngidam, pasti ngiler nih lihat jambu ini. Hehe. Dalam satu pohon aja buahnya sampai ratusan, belum lagi yang jatuh karena terlalu matang. Tiap pagi banyak banget berserakan di bawah. Kalau udah matang, jambu ini berwarna kehitaman. Kalau masih merah, tandanya belum matang ya. Cukup segini aja kali ya, ini aja udah lumayan. Kalau udah, langsung aja kita tumpah ke dalam bakul karena kita mau petik buah lain. Selanjutnya, aku mau petik buah belimbing. Kebetulan buahnya banyak banget dan gak ada yang ngambil, jadi kita petik aja ya. Lanjut buah jambu mente. Kebetulan buahnya udah banyak yang matang. Udah itu rendah-rendah banget, jadi gampang dipetik. Jambu mente ada dua macam, ada yang kuning dan ada yang merah. Cukup segini aja ya. Lanjut, aku mau petik buah mangga. Di sini banyak banget buahnya, karena di daerah aku rata-rata setiap rumah punya pohon mangga teman-teman. Wih, seger-seger banget kan buahnya? Kemudian kita lanjut buat bumbu rujaknya. Temen aku nih yang bagian goreng kacang. Sementara teman aku goreng kacang, aku mau baca novel dulu. Oh iya, kalian tahu nggak? Sekarang baca novel bisa sambil cuan loh. 5 menit aja udah bisa dapat uangnya. Caranya gampang banget. Buka Vizo Novel, klik tombol koin, masuk halaman event dan selesaikan tugas membaca. Dapat deh 25 ribunya. Buruan download Vizo Novel, baca bareng aku sambil cuan. Lanjut kupas buah yang tadi. Kita kupas mangga dulu. Aku yang bagian bikin bumbu rujaknya. Di daerah aku banyak banget buah-buah segar kayak gini. Tinggal petik semaunya aja. Lanjut gula merah kita geprek-geprek, kemudian kita ulek jangan lupa tambahkan air. Sementara itu teman aku potong buahnya. Di sini kami bagi-bagi tugas ya. Tambahkan kacang, kemudian ulek-ulek lagi. Kacangnya jangan sampai lembut ya, biar kerasa. Kemudian kita cuci deh buah yang tadi. Sekarang potong-potong belimbingnya menjadi beberapa bagian. Jambu mentenya juga kita suir-suir kayak gini. Dan jambu raktanya kita iris-iris panjang biar gampang dicocol. Di antara buah lain, ini nih buah yang paling segar menurut aku. Terakhir, kita iris mangganya. Ini mangga madu ya teman-teman. Tara, rujak buahnya udah jadi. Teman-teman ada yang mau gabung gak nih? Yang deket dulu deh, tim Lombok mana nih? Langsung aja kita makan. Ini tuh seger banget. Perpaduan rasa buah dan bumbu rujaknya bikin nagih banget. Nggak perlu beli karena banyak buah yang nganggur nunggu dipetik. Teman-teman yang dari luar Lombok sehat selalu ya biar bisa liburan ke Lombok. Boleh dong ngevlog bareng. Kameramen aku juga udah petik kelapa muda nih buat minum kalau udah selesai makan rujak. Udah dulu ya teman-teman. Dadah. Halo teman-teman, hari ini aku mau panen madu nih. Aku udah berada di peternakan lebah trigona teman aku. Yang pernah nonton Upin Ipin pasti tahu dong lebah ini. Batang kayu penopangnya adalah sarang asli lebahnya, sedangkan kotak kayu yang di atas khusus tempat madu dan telurnya. Aku pilih-pilih dulu mana yang udah banyak madunya, karena ada juga yang belum siap panen. Wah, yang ini nih madunya udah banyak banget. Madunya berada di dalam kantung-kantung ini. Langsung aja kita ambil. Aku ambil menggunakan sendok. Kita harus kikis bagian bawahnya agar madunya nggak bocor teman-teman. Biasanya ada beberapa lebah yang ikut karena memang nggak bisa dipilih ya. Lebah trigona ini sangat cepat dalam berkembang biak. Dalam satu hari aja ratu lebah ini bisa bertelur sampai ratusan. Kalau di luar Lombok banyak yang bilang ini lebah kelanceng atau kelulut. Lanjut kita panen-panen lagi madunya. Oh iya, lebah jenis ini tidak menyengat teman-teman. Jadi aman ya walaupun nggak pakai pelindung. Kita lanjut buka yang lain lagi. Wah, kalau yang ini kantung madunya berwarna kehitaman. Kantung-kantung madu ini terbuat dari getah pohon. Para petani lebah menyebutnya resin, teman-teman. Yang kecil-kecil seperti sarang semut ini adalah telur lebahnya. Madu dan telur lebah ini terpisah, jadi enak ngambilnya. Waktu panen lebah ini cukup lama, sekitar 2 sampai 3 bulan sekali karena indukan lebah yang kecil. Jadi produksi madunya juga sedikit, tapi tergantung vegetasi yang kita tanam. Semakin banyak bunga yang menghasilkan nektar, semakin cepat juga lebahnya mengisi madu. Lebah terdiri dari beberapa jenis teman-teman. Ada lebah apis dorsata, apis cerana, apis mellifera, dan trigona ini. Kapan-kapan aku akan ajak kalian panen madu dari lebah apis dorsata. Lebah jenis ini termasuk yang terbesar dan terganas, bahkan juga tidak bisa diternak.
Tapi kameramen aku udah terbiasa ngambil madu jenis Apis dorsata. Kalau sudah, aku dan teman aku mau saring dulu. Ini saringan khusus untuk madu ya, agar madunya bersih dari sisa-sisa ampas kantung madunya. Tuh, lihat, madunya bersih dan bikin ngiler kan? Madu ini rasanya asam manis, ada juga yang manis, tergantung nektar bunga yang dihisap. Lanjut, aku peras pakai sarung tangan untuk mempercepat prosesnya. Tara, ini dia hasil hari ini. Udah dulu ya teman-teman, dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau ke sawah untuk petik sayur dan kacang-kacangan. Pertama-tama, aku mau petik kacang panjang. Di daerah aku namanya cukup unik teman-teman, yaitu Antapramuka. Bentuk daunnya seperti kacang panjang pada umumnya, tapi jenis ini pohonnya tidak merambat terlalu panjang. Antapramuka ini bisa dibuat sayur bening. Setelah itu, aku juga petik kecipir. Di daerah aku ini namanya kendokak. Ini juga bisa dibuat sayur bening, dibuat sambal goreng, dan masih banyak lagi. Kalau udah kering, bijinya bisa digoreng dan dijual. Biji kendokak ini namanya botor. Buah dan bijinya beda nama ya. Lanjut ke kacang kara. Di daerah aku, Lombok Timur, kacang kara ini namanya komak. Ini sih lauk wajib untuk kami yang tinggal di pedesaan. Kacang kara ini bisa diolah seperti buah kecipir. Kalau masih muda, bisa dimakan langsung dengan kulitnya. Kalau udah agak tua, yang dimakan hanya bijinya aja ya, karena kulitnya udah alot. Selanjutnya, daun singkong muda. Oh iya, nanti di rumah aku akan buat urap menggunakan daun singkong, kacang kara, kecipir, dan daun are. Jadi jangan di-skip ya teman-teman, karena di akhir video aku mau buat urap khas Lombok. Mumpung di rumah cabai udah habis, jadi kita petik cabai dulu. Meskipun cabainya belum matang, tapi cabai rawit Lombok udah terkenal pedas banget. Selanjutnya ada bunga turi. Ini bisa jadi campuran bahan sayur santan bersamaan dengan sayur yang tadi. Selain bunganya, daunnya juga bisa dibuat sayur bening teman-teman. Makan daun turi dipercaya bisa memperbanyak ASI bagi ibu-ibu menyusui. Nah, ini nih yang udah agak jarang. Ini adalah pare liar teman-teman, tidak seperti pare yang ditanam para petani. Ini pohonnya tumbuh liar di kebun ataupun di sawah. Pare ini juga lebih pahit dari pare lainnya. Kalau udah matang, biji pare ini berwarna merah. Nih, lihat, cantik banget kan? Tapi aku nggak makan ya, karena ini pahit banget. Lanjut, kita petik labu air. Labu air ini agak lonjong ya, nggak bulat seperti biasanya. Ini enak banget ditumis, apalagi bersamaan dengan kepala ikan tuna. Nah, terakhir daun are. Teman-teman pasti pernah nonton aku petik buah are di hutan. Kalau belum, yuk kepoin video yang aku sematkan. Selain buahnya, daun are ini juga bisa dibuat urap loh. Lanjut kita buat urapnya. Pertama, kita iris dulu kacang kara. Kalau udah, lanjut kita iris buah kecipir. Ukurannya kurang lebih sama ya dengan kacang kara. Kalau daun singkong dan daun arenya kita potong setelah direbus ya. Sementara airnya mendidih, kita cuci dulu ya bahan-bahan yang tadi. Kemudian kita bakar kelapa dengan api sedang. Kalau udah mendidih, kita masukkan daun singkong dan arenya. Jangan lupa kita tambahkan garam. Rebusnya jangan terlalu lama ya. Setelah itu kita rebus kacang kara dan kecipirnya. Kemudian kita buat sambalnya. Bahannya simple banget. Cabai, garam, dan terasi. Kita ulek-ulek. Tambahkan sedikit micin juga ya. Kalau sudah, kita parut kelapa yang sudah kita bakar tadi. Fungsinya agar kelapanya lebih wangi dan rasanya lebih enak. Nah, sambal yang tadi kemudian dicampur dengan kelapanya dan diremas-remas sampai tercampur merata. Daun yang tadi kita potong-potong seperti ini. Terakhir kita campur daun, kecipir, dan kacang karanya dan diremas-remas lagi sampai tercampur merata. Udah jadi deh, saatnya kita makan. Di daerah aku, urap ini namanya serebuk teman-teman. Banyak juga bahan-bahan yang bisa dibuat urap seperti toge, kacang hijau, mentimun, dan lain-lain. Ini rasanya enak banget loh. Ada yang pernah makan nggak? Aku lanjut makan dulu ya teman-teman. Dadah!